Kalau itu kita laksanakan ketika kita dzikir kepada Allah, dalam kondisi kita dzikir kepada Allah, walladzi yusolli alaikum, Allah menurunkan rahmat. Allah menurunkan rahmat kepada siapa? Orang yang telah ingat kepada Allah lewat dzikir mereka. Apa yang dibaca dzikir mereka? Mungkin kan baca tahlil, baca Quran, baca tahmid, memuji kepada Allah. Itu semua ketika itu, karena itu untuk menjalin kedekatan kita kepada Sang Pencipta. Saat itu yusolli alaikum, Allah turunkan rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Gria Lebakwangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, mari kita lanjut taklim pada kesempatan ini dengan kajian Fadhailul A'mal dengan referensi kitab Dzurratun Nasihin halaman 160 bab fi dzikri wat tauhid. Kemarin baru muqaddimah 2 ayat dari Al-Ahzab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Walladzi yusalli 'alaikum wa alladzi yusalli alaikum wa utawi hiya Allah iku alladzi zat yusolli kang paring rahmat sapa Allah alaikum ing ngatasi sira kabeh bir rahmati kelawan rahmat, wa malaikatu lan pira-pira malaikati Allah, bil istighfari dengan bil istighfari kelawan maca istighfar lakum maring sira kabeh, wal ihtimam lan kepentingan, keperluan, kebutuhan, bima kelawan barang yuslih hukum kang awe bagus sapa Allah kum ing sira kabeh, wal muratu tae kang den karepake
Yang dimaksud wal muradu istighfarul malaika al qadru al mustariku, ketentuan yang sudah mencakup. Wa huwa istighfarnya malaikat, wa huwa utawi istighfarul malaikat iku al inayatu, pertolongan Allah bisolahi amrikum, kelawan apike perkara urusan ira kabeh, wa dhuhuri syarafikum, lan nglahirake kemuliaan ira kabeh. Lafal yusolli musta'arun, lafal yusolli walladhi yusolli iku musta'arun sebagai kalimat kalimat musta'ar, kalimat yang dikeluarkan pinjaman minas sholati, sangking kalimat as-sholah, liyukhrijakum, supaya ngetokake sapa Allah kum ing sira kabeh minad dzulumati, sanging pira-pira kegelapan, mi'ilan nuri, maring cahaya, ming dzulumatil kufri, sanging pira-pira kegelapane kufur, wal maksiyah lan maksiat, ila nuril iman, maring cahaya iman, wa ta'ah lan ta'ah, wa kana lan ana sapa Allah iku bil, wa kana lan Allah ana sapa Allah bil mukminina kelawan pira-pira mukmin iku rahiman, zat kang aweh kasih sayang, hatta iktana, sehingga memperhatiake sapa Allah bisolahi amrim, kelawan perkara apike, kelawan bagusi urusane mukmin, wa inaqati qadrihim, dan memperbaiki ketentuannya mukmin, wastamala lan agawe fidzalika ing dalem kono kang pinutur sapa al malaikatul muqarrabin, malaikat muqarrabin. Itu maknanya gitu ya. Walladzi yusolli alaikum 143 ayat 43 dari Al-Ahzab ini ada kaitannya dengan sebelumnya 41 dan 42. Kalimat atasnya kan bahwa Allah mengingatkan pada orang-orang yang beriman selalu banyak zikir, ingat kepada Allah, nyebut asma Allah. Di antaranya zikir kepada Allah, membaca tasbih di waktu pagi dan waktu petang. Kalau itu kita laksanakan ketika kita zikir kepada Allah, dalam kondisi kita zikir kepada Allah, walladzi yusolli alaikum, Allah menurunkan rahmat. Allah menurunkan rahmat kepada siapa? Orang yang telah ingat kepada Allah lewat zikir mereka. Apa yang dibaca zikir mereka? Mungkin kan baca tahlil, baca Quran, baca tahmid, memuji kepada Allah. Itu semua ketika itu, karena itu untuk menjalin kedekatan kita kepada Sang Pencipta, saat itu yusolli alaikum, Allah turunkan rahmat. Wal malaikatu, begitu juga malaikat. Apa doanya, apa yang disampaikan malaikat? Wa malaikatu, yang dimaksud ini kan yusolli alaikum wa malaikatu. Kalau ada ayat yang lain, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Allah dan para malaikat bersolawat pada nabi. Ini juga Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang beriman, yang selalu zikir, ingat kepada Allah. Solawatnya malaikat ai bil istighfari lakum, memintakan ampun kepada orang tersebut. Ya Allah, ampunilah mereka bil istighfari lakum wal ihtimam bima yuslihukum. Dengan apa? Selalu malaikat tersebut sebagai doanya malaikat, ya Allah, bimbing mereka, urusan mereka supaya dalam hal yang baik. Tuntun mereka ya Allah, orang yang selalu ingat kepada Engkau, agar semua urusannya beres,
baik. Wal inayatu bisolahi amrikum, begitu juga memberikan pertolongan dalam segala urusannya yang baik. Jika urusannya itu baik, ditolong oleh Allah lewat doanya para malaikat. Kalau urusan kita yang tidak baik itu jalan lancar, nah itu berarti apa? Itu bukan pertolongan Allah, tapi istidraj. Allah menunda apa? Menunda siksa dari perbuatan dosa. Wadhuri syarafikum, Allah menyatakan kemuliaan kalian. Mungkin dinyatakan memperlihatkan kemuliaan mereka, mungkin di hadapan orang, di hadapan manusia, di hadapan teman-teman, terutama nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, supaya orang tersebut tidak mendapatkan jalan yang sesat. Ketika menjaga jalan yang sesat, jalan yang tidak baik, diingatkan kepada jalan yang terang, ilan nur min dhulumatil kufri. Dia jika mereka mendapatkan jalan yang mengarahkan dia dalam kekufuran, kufur nikmat, kufur iman, dan kufur segalanya, mengingkari kebesaran Allah, mengingkari kenikmatan Allah yang diturunkan, mereka diingatkan oleh Allah lewat para malaikat. Wal maksiat, termasuk dulumat adalah di samping kufur, ini dulumat yang paling besar. Wal maksiat, perbuatan maksiat, karena kita manusia sering berbuat salah dan dosa, ya tidak mungkin kita tidak berbuat maksiat dalam kurun waktu, karena kita sebagai manusia berbuat maksiat wajar. Tapi setelah berbuat maksiat, diingatkan segera bertaubat dan bertaubat, minta ampun kepada Allah dari kekufuran dan maksiat tersebut. Ila nuril iman wa ta'ah, selalu tinggalkan untuk taat kepada Allah. Wa kana bil mu'minina rahimah, dan Allah selalu memberikan kasih sayang terhadap orang yang beriman. Nah, bedanya rohiman sama rohman, udah tahu ya Pak ya? Itu tertera dalam Bismillah Al-Quran surat ayat paling pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Ar-Rahman, sifat kasih sayang Allah kepada semua umat manusia yang hidup di muka bumi. Kalau Ar-Rahim, kasih sayang Allah hanya untuk orang-orang yang beriman kelak nanti kalau sudah menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa dijaga iman kita, ketaatan kita sampai akhir hayat kita, tetap memegang teguh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kayak berita tadi pagi hari ini ada yang meninggal, kemudian yang meninggal kebetulan non muslim. Saya lihat di grup ya. Nah, dan mintakan, Pak, itu non muslim. Ini perlu saya sampaikan juga bahwa untuk mengucapkan kalimat tarjih atau istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu ketika kita menemukan satu musibah bencana sekecil apapun. Kita lagi jalan ke Sandung, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita lagi jalan membawa airnya tumpah, musibah sekecil apapun. Kita lagi jahit sarung, jahit baju, jarumnya patah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apalagi yang meninggal orang. Jadi boleh saja mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ketika ada orang non muslim yang meninggal. Bahkan itu dianjurkan untuk mengetahui bahwa
kita lihat artinya inna lillahi, inna sesungguhnya kami, lillahi punya Allah. Inna sesungguhnya kami, lillahi punya Allah. Berarti apa yang kita miliki semuanya itu adalah punya Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan sejauh kami kelak akan kembali kepada Allah, untuk menyatakan bahwa itu inilah keagungan Allah. Siapapun nanti akan kembali kepada Allah, yang beriman, yang tidak beriman, yang muslim, yang non muslim, semuanya akan kembali kepada Allah. Cuman yang tidak diperbolehkan mendoakan dengan ampunan, ar-rahmat, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah semoga diterima amal ibadahnya, diterima, diampuni segala dosa. Itu yang tidak dibolehkan. Kalau hanya mengucapkan semoga kuat, tabah keluarganya, itu enggak jadi masalah sebagai rasa empati. Mungkin akan menulis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al-Fatihah, mikir dia. Termasuk karena itu ditegur oleh Allah lewat ayat makana lin nabiyyi walladina amanu, tidak sepatutnya nabi, nanti maksud Nabi Muhammad, walladina amanu, dan orang-orang yang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikin, untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrik, walau kanu walau kanu uli kurba, walaupun mereka adalah kerabat, sanak saudara, tetangga kan saudara, kerabat, saudara sendiri, saudara masih ada hubungan nasab. Kalau memang mereka tidak beriman, ya cukup didoakan keluarganya. Memang nasibnya seperti itu. Mimba dima tabayyana lahum, kalau setelah jelas kalau mereka memang orang musyrik, orang non muslim, ya udah jangan didoa. Dalam ayat lain wala tusolli ala ahadim minhum mata abada, jangan engkau sholati mereka. Berarti jangan diantara kalian nyolati orang yang sudah tahu jelas mereka non muslim, orang musyrik. Mata abada. Wala takum ala kubri, ini jangan beri di atas kuburnya. Maksudnya takziah atau melayat bagaimana? Wala takum ala kubri, yang dimaksud wala takum, jangan engkau berdiri di atas kuburnya orang-orang musyrik atau ikut melayat, ikut takziah untuk mendoakan mendiang. Kalau hanya sekedar melayat, sekedar ikut bela sungkawa, nggak jadi masalah. Ngantar ke kubur ya, oke siap. Hanya sekedar mengantar, jangan mendoakan Allahumma firu dan seterusnya. Wala takum ala qabrihi, karena innahum kafaru billahi wa rasulih, karena mereka sudah jelas-jelas ingkar, kafir kepada Allah dan Rasulnya. Ini hanya tambahan gitu Pak ya, hanya tambahan. Anin Nabi Qadhi Baidawi, mukadimah tersebut diambil dari keterangan kitab Qadhi Baidawi, terdapat dalam kitab Qadhi Baidawi. Nah, kembali lagi bahwa ketika dalam kondisi dzikir, baik dzikir dalam kesendirian maupun di dalam jamaah, kemarin yang disampaikan Pak Hirman itu, Pak Hirman berzikir dalam kondisi jamaah dan suara yang menggelegar, itu memang membawa terenyuh, tersentuh hatinya gitu. Memang zikir yang dilakukan secara kelompok
itu apa? Pahalanya juga besar. Jadi zikir yang dilakukan dalam majelis semakin jamaah banyak, semakin pahalanya besar. Berkaitan dengan itu, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Di satu tempat jamaah, majlis taklim, majlis zikir atau sholat jamaah, di mana itu terhadap tempat itu banyak orang-orang yang zikir kepada Allah. Kemudian kalimat-kalimat yang dibaca, baca Quran banyak, baca sholawat banyak, baca tasbih dan banyak. Yadkhuluna alaihim min kulli babin, malaikat masuk ke ruangan itu dari berbagai pintu, dari pintu depan, pintu belakang, pintu samping, malaikat masuk. Tujuannya apa? Yaitu bil istighfar wa malaikatu, mendoakan terhadap orang yang di dalam kondisi zikir bareng-bareng. Apa ucapannya malaikat? Salamun alaikum, diberikan selamat, kesejahteraan buat kalian, orang yang senantiasa zikir bareng dalam jamaah. Bima sobartum, dengan kesabaran kalian, sabar duduk di majlis taklim, duduk di majlis zikir, duduk dalam sholat jamaah. Kembali lagi, duduknya dalam kondisi zikir, duduknya dalam kondisi melaksanakan taklim. Kalau duduknya umpamanya ngantuk, tidur, tetap dapat pahala, cuman pahalanya beda. Fani ma'uk badar, itulah rumah yang paling baik. Rumah yang paling baik di mana situ disebut nama Allah untuk zikir pada Allah, baca Quran, baca sholawat Nabi. Anin Nabi alaihi salatu wassalam, anin Nabi den critake saking Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam, alaihi salatu apa alaihi salata wassalama. Alaihi salatu, kalau dalam ilmu nahwunya alaihi ini khobar muqaddam, as-sholatu mubtada muakhir. Mubtada harus dibaca rafa, alamat rafanya dhamma karena isim mufrad. Alaihi sholatu wassalamu. Annahu qala, annahu sak temene Kanjeng Nabi iku kala ndika sapa Nabi, man sholah, man siapa berarti umum, mau laki mau perempuan umum. Man ini adalah isim mausul yang berlaku umum, tapi lil akil, mereka yang punya akal. Yang punya akal berarti manusia. Man sapani wong sholat kang sholat sapa man ala kulli yaumin, ing atase saben-saben dina, khamsa mi'atin 500 sekolah yaumin khamsa mi'ati marotin boleh, marotan boleh. Kalau marotin jadi mudhof ilaih, kalau marotan jadi apa? Jadi badalnya lafal mi'ata marrah. Kulla yaumin in dalam sabin dino khamsa mi'ati marrotin 500 ambalan. Jawabannya man lam yaftakir, mongko ora bakal fakir sapa man abadan selawase. Ini hadis, kira-kira percaya gak Pak ya? Barang siapa yang membaca sholawat tiap hari 500 kali, lam yaftakir abadan, dia tidak akan fakir selamanya. Maksudnya fakir gimana? Ay lam yahtaj ila ahadin, tidak butuh kepada orang lain. Artinya apa? Dia mau butuh makan, ada yang dibeli. Mau beli rokok, ada yang dibeli. Kalau ada yang nggak beli, ada yang ngasih. Mau butuh kopi, ada yang nganterin. Itu contohnya begitu Pak ya. Kita mau apa berangkat kerja, bensin habis, pokoknya urusan belum dah. Taunya di depan ada jualan bensin murah,
mau jalan ban bocor, ternyata depan ada bengkel, dikasih kemudahan. Jadi itu gambarannya apa? Man sholla kulla yaumin khamsa mi'ati marratin lam yaftakir abadan. Barang siapa yang tiap hari baca sholawat 500 kali, lam yaftakir abadan. Kita biasanya kalau tiap hari baca sholawat berapa kali, Pak? Di dalam sholat namanya. Di dalam sholat tahiyatnya berapa kali, awal akhir ada sholawatnya. 17 rakaat kali 2 berapa itu? Ya 34. Nah, itu di dalam sholat. Karena apa? Bacaan sholawat ini adalah bacaan yang murah meriah, pasti dijamin mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bedanya, keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Ya, apapun jenis sholawatnya, sholawat anwa'us sholawat kasiratun, macamnya sholawat kasiratun. Yang paling pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatnya Nabi kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fadkuruni. Ini kalimat dzikir, Pak ya. Dzikir itu berarti apa? Ingat kepada Allah. Fadkuruni, mongko ilingo sira kabeh ni ing ingsun Allah. Fadkuruni, mongko ilingo sira kabeh ni ing ingsun Allah. Ai bittoa. Jadi ingatlah kepada Allah. Gimana tandanya kalau kita tetap ingat kepada Allah? Bittoa. Ketaatan kita harus dijaga, ibadah kita harus dijaga. Berarti kita melaksanakan sholat 5 waktu, itu bukti tanda kita ingat kepada Allah. Kalau kita lupa untuk mengerjakan sholat 5 waktu, berarti kita lupa kepada Allah. Jawabannya adkurkum. Jika kalian ingat kepada Allah, adkurkum, mongko eling ingsun kum ing sira kabeh. Kalau kalian ingat kepadaku, aku ingat kepada engkau. Ai bil maghfirah wasawab. Ingatnya kepada Allah, kepada orang yang selalu ingat kepadanya, bil maghfirah, Allah mengampuni dosanya kalau dia bertaubat. Dia menurunkan ampunan kalau dia mengakui kesalahannya. Ada orang yang berbuat salah tapi dia tidak mengaku salah. Dia berbuat maksiat tapi tidak merasa berbuat maksiat. Dia berbuat durhaka tapi tidak merasa berbuat durhaka. Kalau seperti itu berarti dia tidak ingat kepada Allah. Wasawab, dan memberikan pahala. Wasawabilan ganjaran. Ingatnya Allah kepada kita berarti perbuatan baik kita diberikan pahala, diberikan ganjaran oleh Allah. Berarti dalam konteks ini, apabila kita melaksanakan ibadah, itu masuk kategori kita ingat kepada Allah, masuk kategori kita dzikir kepada Allah. Atau fadkuruni,
ingatlah kepadaku bitaubati dengan taubat. Jadi ketika berbuat salah dia berbuat taubat, baca istighfar, bagian daripada dia itu ingat dzikir kepada Allah. Ya. Bebas saja. Untuk itikaf, untuk itikaf ada yang mengatakan ketika itikaf kita duduk di masjid banyak membaca tasbih, banyak membaca kalimat thayyibah atau membaca Al-Qur'an. Kalau emang nggak bisa, yaudah duduk aja diem gitu ya. Tapi ketika kita masuk masjid nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala, itu malaikat sudah menulis mencatat orang tersebut dikategorikan ibadah di dalam masjid lewat i'tikaf. Makanya pekerjaannya sama tapi niatnya berbeda. Itu yang membedakan pahala. Sama-sama kita masuk masjid tidak niat i'tikaf, sama cuman masuk blundeng aja, beda. Karena ketika kita masuk masjid dengan niat i'tikaf itu malaikat catatannya malaikat doublenya masuk masjid dapat pahala, apalagi ditambah i'tikaf. Ketika i'tikaf, nama i'tikaf itu duduk di masjid, antang di masjid ya. Kemudian ditambah dzikir, baca sholawat, baca Quran, atau ngobrol-ngobrol yang bermanfaat untuk kemajuan kegiatan agama di tempat itu juga masuk kategori dzikir, dicatat oleh malaikat. Laporan sama Allah, ya Allah, hamba-Mu ini selalu dzikir kepada Engkau lewat ketika mereka tawaf. Jadi untuk bacanya tawaf itu bebas Pak ya. Tapi ada yang mengatakan ketika tawaf mudah-mudahan Pak ya bisa tawaf Pak ya. Ketika i'tikaf sebaiknya baca yang kemarin tuh, baca tasbihnya malaikat tuh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada mengatakan itu yang lebih baik gitu. Ada lagi pertanyaannya? Apa? Waktu yang utamanya kapan saja, enggak terbatas waktunya. Ketika masuk masjid, ya. Ketika masuk masjid. Ketika kalian sudah keluar masjid, berarti itikafnya sudah habis. Begitu kalian masuk ruang wudhu atau keluar ngambil sendal, masuk lagi, itikaf lagi. Kalau sudah keluar dari masjid, itu berarti waktu itikafnya sudah habis. Walaupun ketika itikaf di dalam masjid itu kalian nggak punya wudhu. Kalau lebih baiknya punya wudhu, lebih afdol. Kalau nggak punya wudhu nggak jadi masalah. Fadkuruni bitaubati adkurukum biqabuli wa maghfirati. Ketika kalian ingat kepadaku dengan kalian bertaubat minta ampun kepada Allah dengan segala kesalahan dan dosa, Allah ingat kepada kalian adkurukum iling ingsun ing sira kabeh biqabuli kelawan nrimo, biqabuli kelawan nrimo tobatku, wa maghfirati lan ampunanku. Jadi ingat Allah kepada orang yang bertaubat berarti menerima taubatnya. Au fadkuruni biddu'a, ketika kalian ingat kepadaku dengan berdoa, ingat Allah kepada kalian adkurkum bil ijabah, Allah mengabulkan doanya. Kama qala Allah taala, kama koyok keterangan qala kamu sendika sapa Allah taala, ud'uni astajib lakum, donga sira kabeh astajib lakum, bakal ngijabahi ingsun lakum maring sira kabeh. Mintalah kalian, aku akan ACC namanya.
Jadi, kalian minta apa? Minta. Kalian minta apa? Nggak usah Pak, nggak usah tanggung-tanggung. Ya Allah, minta duit yang banyak. Nggak apa-apa dengan bahasa kita. Makanya kemarin kan warzuqna 500 miliar umpamanya. Warzuqna 200 miliar umpamanya. Wa anta khairul raziqin. Kita minta 200 miliar, dikasih 1 miliar, alhamdulillah. Kita minta mobil, dikasih motor, alhamdulillah. Karena apa? Yang tahu kapasitasnya hanyalah Allah. Jadi ingatnya kita lagi berdoa, tapi Allah ingat terhadap hamba yang berdoa biqabulin, yaitu mengabulkan doanya. Au fadkuruni fi mahdikum adkurkum fi lahdikum. Kalian ingat kepadaku, ini apa peringatan Allah, ingatlah kalian kepadaku fi mahdikum, fadkuruni ilinga sira kabeh ni ingsun fi mahdikum, ing dalam ayunan sira kabeh. Maksudnya apa? Ketika di dunia. Maksudnya apa? Yang masuk mahdin minal mahdi ilal lahdi. Mahdin berarti apa? Ayunan ketika bayi baru lahir. Yang dimaksud mahdi di sini adalah apa? Ingatlah kalian ketika kamu masih hidup di dunia, adkurkum fi lahdikum, aku ingat pada kalian fi lahdikum, ketika kalian berada di liang kubur. Ketika kalian di dunia nggak ingat kepada Allah, nanti kamu kalau dikubur, Allah melupakannya, tidak dianggap kau sebagai apa? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertobat kepada Allah. Sehingga diingatkan wawa at-tasbitu bil qaulis sabit. Ini at-tasbitu bil qaulis sabit. Kalimat ini sering dibaca ketika mentalkin mayit di akhirnya. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qaulis sabiti fil hayatid dunya. Maksudnya apa? Wa huwa as-sabitu, Allah memberikan keteguhan iman yang tertanam dalam jiwanya, tertanam dalam hatinya, bil qaulis sabiti, dengan ucapan yang kokoh. Apa itu? Kalimat la ilaha illallah. Hina yas'aluhul malakani, hina yas'alu semangsane takon ing wong sapa al malakani, malaikat loro, fi qabri ing dalam kubure man, an robbi takon an robbi sange pangerane man, wa antini lan sange agamane man, wa an nabi lan saking nabine man. Diberikan hatinya kokoh, imannya kokoh sampai terbawa mati. Ketika malaikat mungkar dan nakir datang di dalam kubur untuk memberikan pertanyaan, man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka, akan dijawab dengan tenang, dengan lancar. Karena apa? Kalimat tersebut telah dikuatkan oleh Allah, karena mereka ketika di dunia tetap ingat kepada Allah, sehingga ketika mereka di dalam kubur tetap dikuatkan imannya. Al-fadkuruni bit tawakal, atau kalian ingat kepada ketika kalian tawakal pasrah, adkurukum bil kifayah, Allah akan memberikan apa? Kecukupan. Ketika kita tawakal kepada sudah usaha, sudah semuanya kembali kepada Allah. Makanya ada hadis lagi, ta'arraf ilallahi fi raha iya arifka fi siddah. Kenalkan diri kalian kepada Allah, kenallah dirimu kepada Allah ketika dalam kondisi lapang. Iya arifka fi siddah, Allah akan mengenalmu, ingat kepadamu ketika kamu lagi susah. Tapi biasanya kita ingat kepada Allah lagi susah, lagi sulit baru ingat. Kalau lagi senang, lagi bahagia udah lupa. Padahal artinya seperti itu. Kenalkan dirimu, ingatlah kepada Allah dikala kamu lagi lapang, lagi enak, lagi punya duit banyak, rezeki banyak, dagangan laris, ingat kepada Allah. Begitu dagangan nggak laku baru ingat.
Dikit lagi Pak ya, baca lagi dulu ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa man lan sapane wong ya tawakal kang tawakal sapa man 'ala Allah ing atase Allah fa huwa mengetahui Allah iku hasbuhu, memberikan kecukupan. Jika kalian tawakal kepada Allah, Allah akan mudah dijamin. Au fadkuruni bil ihsan adkurkum birrahmah. Jika kalian ingat kepadaku dalam perbuatan baik, Allah akan ingat kepada kalian birrahmah, dengan memberikan kasih sayang. Liqouli ta'ala inna rahmatallahi qaribun al hasil. Jadi ketika kita ingat kepada Allah dalam kondisi yang baik, apapun itu adalah akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahrul haqaiq wallahu a'lam bissawab. Monggo. Ya. Oh itu berarti ini, nah sama itu. Amalan itu berarti apa? Dia dikasih ijazah sama orang. Bukan, itu amalan. Itu amalan. Walaupun kelihatannya itu seperti kalimat-kalimat Asmaul Husna. Kalau itu memang apa? Ijazah. Ijazah itu kan ini tak kasih ijazah supaya ini. Pegang, amalkan. Nah, itu masuk kategori wirid tapi ada ijazahnya. Ada ijazah yang diijazahkan dari seorang atau orang guru atau siapa. Biasanya itu dikasih pengertian. Nah, dikasih pengertian, dikasih apa? Catatan. Setelah amalan ini kamu jalankan, satu catatan. Nah, ada larangan. Jika larangan itu dilaksanakan, nanti akibatnya fatal untuk dirimu. Ya mungkin diantaranya itu. Tapi hal itu bisa apa? Bisa diatasi, bisa ditangani. Ya kembali lagi kepada apa? Mohon kepada Allah agar dikasih pencerahan, dikasih petunjuk supaya hilang gimana? Nah cari tabibnya kan gitu ya. cari suhunya. Qalu huwallazi yusolli ila akhiri wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Fatahu ya Alim. Iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna uladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadhara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahli taqwa wa ahlil ibadah wa ahlil dzikri wa ahlil rizqi wa ahlil du'a wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.